Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, dalam video kali ini saya akan menjelaskan tentang uji normalitas, homogenitas, dan outlier. Uji normalitas yaitu pengujian tentang kenormalan distribusi data. Tes yang umum digunakan untuk menguji normalitas adalah Kolmogorov-Smirnov, Shapiro-Wilk, dan Lilliefors. Kolmogorov-Smirnov digunakan jika jumlah responden atau jumlah data yang digunakan lebih dari 50 data. Sedangkan Shapiro-Wilk digunakan jika jumlah data kurang dari 50. Sedangkan Lilliefors digunakan jika jumlah data kurang dari 30 data. Sebenarnya dengan menggunakan Shapiro-Wilk, data kurang dari 30 pun sudah bisa dianalisa teman-teman. Jadi yang lebih umum digunakan untuk uji normalitas adalah Kolmogorov-Smirnov dan Shapiro-Wilk. Untuk uji homogenitas, yaitu merupakan uji perbedaan varian data antara dua kelompok data atau lebih. Tes yang paling sering digunakan yaitu Fisher atau F dan uji Bartlett. Sedangkan uji outlier merupakan observasi suatu data yang memiliki karakteristik unik yang terlihat sangat berbeda dengan data lainnya. Cara menguji outlier secara manual cukup panjang prosesnya teman-teman. Yang pertama adalah susun data terlebih dahulu, mulai data yang terendah sampai dengan yang tertinggi. Kemudian hitung mediannya. Setelah ketemu mediannya, hitung kuartil bawah dan kuartil atas, kemudian cari jarak interkuartil, dan hitunglah pagar dalam dan pagar luar dari data tersebut. Nah, data yang terletak di luar batas pagar dalam dan di luar batas pagar luar adalah outliers. Cukup panjang ya teman-teman prosesnya. Lantas, bagaimanakah cara melakukan uji normalitas dan homogenitas? Seperti yang saya sebutkan tadi, ada beberapa tes yang bisa digunakan untuk menguji normalitas dan homogenitas. Di antaranya, Kolmogorov-Smirnov, Shapiro-Wilk, Lilliefors, Fisher, dan Bartlett. Dan berikut adalah rumus-rumus yang bisa teman-teman gunakan untuk menguji normalitas dan uji homogenitas. Tetapi mungkin bagi teman-teman yang bukan dari jurusan matematika akan mengalami kesulitan dalam menerapkan rumus-rumus tersebut. Betul tidak? Jangan khawatir teman-teman, karena pada video kali ini saya akan menjelaskan satu langkah mudah melakukan uji normalitas, uji homogenitas, dan uji outlier dengan menggunakan SPSS. Mari kita simak caranya. Contoh situasi, seorang peneliti mengumpulkan data tentang durasi belajar bahasa Inggris siswa dalam 1 minggu. Data diambil dari dua kelas yang berbeda, kelas A dan kelas B, yang masing-masing terdiri dari 35 siswa. Data yang terkumpul adalah sebagai berikut: kelas A dan kelas B. Ingat, angka-angka yang tertera adalah durasi belajar bahasa Inggris siswa dalam 1 minggu dalam satuan jam per minggu. Dari dua kumpulan data tersebut, kita akan melakukan uji normalitas, homogenitas, dan outlier dengan menggunakan SPSS. Jika teman-teman sudah membuka aplikasi SPSS, langkah pertama yang harus teman-teman lakukan adalah memberi nama variabel. Caranya bagaimana? Pada pojok kiri bawah ada dua tombol, data view dan variable view. Untuk memberi nama variabel, klik tombol variable view. Kemudian masukkan nama variabelnya. Variabel yang kita teliti tadi adalah pertama, durasi belajar bahasa Inggris siswa. Maka nama variabelnya kita tulis saja durasi belajar. Pada pemberian nama, teman-teman tidak bisa memasukkan spasi. Teman-teman boleh memasukkan tanda baca atau yang lainnya, tapi bukan spasi. Di sini saya menggunakan underscore, durasi underscore belajar.
kemudian kita geser. Karena durasi belajarnya itu bentuk datanya adalah bilangan bulat, maka desimal atau angka di belakang koma kita rubah menjadi 0. Yang lainnya biarkan. Variabel yang kedua adalah kelas. Karena tadi ada 2 kelas, data dari 2 kelas, maka nama variabelnya kita tulis saja kelas. Karena kelasnya itu kelas A dan kelas B, maka desimalnya pun kita nolkan. Ingat, pada data kuantitatif semuanya berupa angka, teman-teman. Jadi kalau kelas A dan kelas B tidak akan bisa terdeteksi oleh SPSS. Karena itu kita perlu memberikan kode angka. Kelas A adalah 1 dan kelas B adalah 2. Caranya bagaimana? Pada kolom values, klik, akan keluar value label seperti ini. Value 1 labelnya adalah kelas A. Klik add. Sedangkan value 2 labelnya adalah kelas B. Klik add, kemudian OK. Sudah selesai pemberian nama variabelnya. Langkah yang berikutnya adalah memasukkan data. Caranya bagaimana? Kembali lagi ke 2 tombol di pojok kiri bawah. Sekarang kita klik Data View. Nah, pada kolomnya sudah ada durasi belajar dan kelas. Cara memasukkan data dari 2 kelompok semacam ini harus berurutan, bukan bersebelahan. Maksudnya bagaimana? Akan saya beri contoh. Durasi belajar kelas A, kita masukkan dulu data durasi belajar dari kelas A. Caranya, kita copy paste saja. Kelas A ada 35 siswa, kita copy ya, kemudian kita paste ke SPSS-nya. Oke, kita paste. Nah, sudah ada 35 data yang sudah kita masukkan. Kelasnya kita beri kode. Ingat teman-teman, untuk kelas A tadi kodenya adalah 1, maka kelas kita beri 1. Semuanya 1. Lebih mudah itu kalau misalnya kita copy, kemudian kita paste sampai ke bawah. Nah, sudah terisi. Kemudian berikutnya kita masukkan data dari kelas B. Di mana letaknya? Bukan di sebelah, tapi di bawahnya. Itu yang dimaksud bahwa input data atau pemasukan datanya harus berurutan karena diletakkan di bawah kelas yang pertama. Oke, kita copy dulu data dari kelas B. Ada 35 siswa juga. Kita copy. Kemudian kita paste, kita paste pada SPSS. Untuk kelasnya diisi apa? Ingat, kode dari kelas B tadi adalah 2. Maka kita masukkan angka 2 ke seluruh data dari kelas B. Oke, sudah selesai untuk input datanya atau memasukkan data. Langkah yang berikutnya adalah menganalisa datanya, yaitu analisa atau uji dari normalitas, homogenitas, dan outlier. Caranya bagaimana? Klik Analyze, Descriptive Statistics, Explore. Masukkan durasi belajar pada kotak dependent list dan masukkan kelas pada kotak vector list. Setelah itu, klik Plots. Akan muncul dialog box semacam ini, teman-teman. Untuk menguji normalitas, klik Normality Plot with Test. Untuk uji homogenitas, klik Power Estimation. Kemudian Continue. Ada yang tanya nih terus outliernya klik apa dong untuk uji outlier?
Outlier akan otomatis keluar hasil ujinya ketika melakukan uji normalitas dan homogenitas dengan menggunakan cara ini, teman-teman. Jadi tidak perlu khawatir, oke? Kita lanjutkan. Setelah semuanya sudah disetting, maka teman-teman tinggal klik OK. Kita tunggu sebentar hasil uji normalitas, homogenitas, dan outlier dari dua kelompok data tadi. Ya, sudah keluar hasilnya, teman-teman. Mudah sekali ya, lebih mudah dan lebih cepat dari penggunaan rumus manual. Kita scroll ke atas. Nah, uji normalitas bisa dilihat di mana? Tabelnya banyak sekali ini. Uji normalitas bisa dilihat pada tabel Test of Normality. Uji homogenitas bisa dilihat pada tabel Test of Homogeneity of Variance. Pada uji normalitas, karena data kita jumlahnya masing-masing adalah 35, yaitu di bawah 50, maka kolom yang kita lihat adalah kolom Shapiro-Wilk. Bagian mana yang dilihat? Bagian SIG-nya atau signifikannya, dengan aturan jika signifikannya lebih dari 0,05, maka distribusi datanya normal. Jika kurang dari 0,05, maka distribusi datanya tidak normal. Coba kita lihat. Untuk kelas A, SIG-nya berapa nilainya? Betul, 0,001. Kurang dari 0,05. Berarti distribusi data kelas A tidak normal. Bagaimana dengan kelas B? Kelas B, nilai SIG-nya adalah 0,000, juga kurang dari 0,05. Maka distribusi data pada kelas B juga tidak normal. Kemudian kita cek untuk Test of Homogeneity of Variance. Yang kita lihat yang mana? Tetap yang dilihat adalah SIG-nya. SIG-nya tapi banyak banget. Yang mana yang harus dilihat? Yang dilihat adalah SIG based on mean. Di sini SIG based on mean-nya adalah 0,002. Seperti pada uji normalitas, kita juga akan membandingkan dengan 0,05 dengan aturan yang sama. Jika SIG homogeneity of variance-nya itu lebih dari 0,05, maka varian data homogen. Tapi jika kurang dari 0,05, maka varian data dari dua kelompok tidak homogen alias heterogen. Coba sekarang kita lihat. SIG homogeneity of variance dari kedua kelompok itu adalah 0,002, kurang dari 0,05. Berarti berarti kedua kelompok, varian data dari kedua kelompok tidak homogen alias heterogen. Begitu caranya, teman-teman, mudah sekali bukan? Sekarang silakan dicoba untuk melakukan uji normalitas homogenitas. Oh, satu lagi ternyata saya lupa ya. Uji outlier-nya, hasil uji outlier-nya yang mana? Oke, kita scroll ke bawah, teman-teman. Kita scroll ke bawah, cari box plot. Yang mana sih box plot-nya itu? Nah, ini box plot, teman-teman. Ini adalah box plot. Ingat, tadi dikatakan pagar dalam dan pagar luar. Jika di luar pagar dalam ataupun di luar pagar luar, maka termasuk outlier. Caranya bagaimana? Pagarnya itu ini, teman-teman. Garis di atas kotak dan garis di bawah kotak. Ketika ada data yang muncul di luar garis di atas dan di bawah kotak, maka dia termasuk outlier. Nah, pada kelas A ini ada outliernya, teman-teman, yaitu
33 dan 28. Itu outlier dari kelas A. Sedangkan kelas B, kalau kita lihat aman, tidak ada outliernya. Berarti untuk asumsi outlier di kelas A tidak terpenuhi, sedangkan kelas B terpenuhi. Oke, bagaimana caranya kalau ada outlier seperti ini? Berarti datanya harus dibuang, harus ambil data lagi. Atau bagaimana? Caranya adalah hapus saja data yang termasuk outlier dan gunakan data di dalam kotak, yaitu data yang tidak ada outlier di dalamnya. Begitu teman-teman, caranya untuk menguji normalitas, homogenitas, dan mengetahui outlier dari kumpulan data. Mudah-mudahan teman-teman sudah paham caranya. Silakan dipraktekkan latihannya, akan saya share datanya, kemudian teman-teman bisa melakukan sendiri di rumah. Selamat mencoba teman-teman, mudah-mudahan semuanya sudah paham, mudah-mudahan berhasil. Sampai ketemu lagi pada video materi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.